Timothy ya, dari kemarin sudah sempat dari minggu lalu mau bertanya begitu. Timothy, hendak bertanya kah? Silakan Timothy. Oke, terima kasih Pastor Cipto. Shalom semuanya, dan sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih juga untuk Pastor Cipto yang mengundang saya untuk bisa hadir di room ini. Saya hari ini sangat bersyukur bisa bertemu dengan Pak Bambang, walaupun hanya di TikTok ya. Ya, semoga suatu saat kita bisa bertemu dengan Pak Bambang secara langsung. Nanti Bapak bisa infokan kapan Bapak mungkin akan mengadakan pelayanan di Kalimantan Barat. Saya pasti akan hadir di situ. Ini hanya satu pertanyaan aja ya. Sebenarnya saya ingin mengajukan dua pertanyaan, tapi baik, jadi kita untuk berbagi waktu. Begini Pak Bambang, terkait Bapak tadi membahas tentang nama Allah, tidak hanya protes di kalangan terhadap pengguna nama Allah, tetapi juga di kalangan maraknya apologetika antara Islam dan Kristen. Banyak apologet Kristen itu memberikan penjelasan terhadap saudara kita yang Muslim bahwa kalimat Allah itu bukan personal name, Pak, melainkan generic name. Sehingga ini tidak bisa menjadikan apa ya, seolah-olah kita ini mengambil istilah mereka secara harafiah. Tetapi di kalangan apologet Muslim, mereka menggunakan kamus Al-Mujid fil Lughah wal Alam, itu karya Santolis Ma'luf Al-Yasui. Itu kalau covernya itu ada salib versi Kristen Arab, dan itu kamus dari Kristen Libanon. Nah, ini yang sering digunakan untuk mereka bahwa orang-orang Kristen Arab mengartikan kata Allah itu adalah nama zat. Hadza ismul zat wal wajibul wujud. Al wajibul wujud. Nah, jadi mereka mengartikan kata kamus tersebut, kata Allah itu adalah personal name, bukan generic name. Dulu saya pernah membongkar-bongkar itu ya, buku Pak Bambang, karena saya juga suka mengoleksi buku Pak Bambang. The History of Allah. Di situ Bapak ada menjelaskan memang Islam memahami Allah itu sebagai personal name, berbeda dengan kekristenan yang mengartikan Allah itu bukan personal name atau nama diri. Tapi saya belum menemukan titik terang terhadap kamus yang diangkat saudara ke Muslim ini dari karya Santolis Ma'luf Al-Yasui yang mengartikan kata Allah itu hadza ismul zat wal al wajibul wujud. Mohon tanggapan Pak Bambang, apakah benar kekristenan Arab meyakini Allah itu sama dengan Hashem, Yod Het Vav Het sebagai personal name, atau ada makna lain dari kata Allah tersebut menurut kamus yang sering dipakai oleh kalangan apologet Muslim ini? Mohon tanggapannya Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Yang pertama, bahwa Allah itu personal name itu juga bukan pendapat seluruh umat Islam. Dalam Islam sendiri ada pendapat bahwa yang namanya nama itu ada nama yang sifatnya seperti nama jenis gitu. Dan nama dalam pengertian saksun, nama personal. Nah, ada yang mengatakan bahwa Allah itu ghairul mustaq, tidak ada asal-usulnya. Tapi juga ada yang mengatakan Allah itu mustaq, ada asal-usulnya. Nah, ini kitab-kitab tafsir sendiri terbelah dalam dua kelompok itu. Misalnya kalau tafsir-tafsir Quran yang lebih menekankan teologi, misalnya Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi misalnya ya, Imam Al-Ghazali bukan nulis Quran ya, bukan tafsir tapi dalam bukunya, biasanya begitu. Itu menganggap bahwa Allah itu adalah tidak ada asal-usulnya. Jadi Allah itu memang personal name bagi Tuhan. Tetapi ada tafsir-tafsir lain, silakan di cross check sendiri, itu kan sudah banyak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya Imam Baidawi, lalu Imam Samaksari Al-Kasab, itu mengatakan bahwa Allah itu adalah bentukan dari kata al-ilah dan al itu kata definite artikel. Karena Allah itu adalah bentukan, maka ketika kita menulis alhamdulillah, maka tidak utuh kata Allah alhamdulillah, itu hanya tersisa kata lahnya saja. Ya, yang double L double itu karena di situ disadar. Ya memang tidak mudah untuk
menganalisis ini secara apa ya, secara cermat karena kita memang tidak ada alat peraganya sehingga sulit. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana dengan kamus yang ditulis oleh kaum Yesuit? Jadi begini, sekalipun kata Allah itu disebut ismu, ya, tapi di situ maknanya bisa pertama itu ismu saksun atau dia adalah ismu jinsi. Ismu jinsi itu misalnya gini, manusia. Manusia itu nas atau unas, bentuk lamanya. Kalau ditambahi kata al-unas, maka dalam proses kebahasaan kemudian menjadi annas, dipersingkat. Jadi annas dengan kata al dan nas itu sudah menunjukkan nama tapi jenis. Manusia yang itu, orang tertentu itu. Tapi ketika kita bicara tentang misalnya nama Ahmad atau nama Elisa, nama itu adalah nama yang sifatnya nama diri. Maka misalnya kalau menyebut rumahnya Elisa, al pada kata Alisa di situ kan nama diri. Maka bait Alisa, rumahnya Elisa. Tapi kalau al di situ adalah kata sandang, misalnya al-hakim, yang bijaksana, maka di situ menjadi melemah. Baitul hakim. Karena di situ alnya itu bentukan. Tapi kalau al itu misalnya nama Alisa, tidak bisa. Baitul lisan, tidak bisa. Tapi bait Alisa. Nah ini contoh-contoh seperti ini memang tidak mudah, tapi juga bisa dijelaskan dengan sangat baik ya. Maka salah satu rujukan yang ingin saya sampaikan itu adalah karya dari Al-Samaksari, yaitu Al-Kasab, di mana dalam tafsirnya dia mengatakan bahwa kata Allah itu setelah dibuang hamzahnya secara khusus untuk menunjukkan satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan yang benar dan tidak pernah diberikan kepada selain dia. Maka dari kata al-ilah menjadi Allah, sebagaimana kata al-unas menjadi anas. Nah itu proses kebahasaannya. Dan Anda bisa juga membaca sendiri misalnya tafsir Samaksari, tafsir Baidawi, tafsir At-Tabari itu kan sudah banyak beredar. Baik terjemahan bahasa Inggris maupun terjemahan tinggal mencocokkan dengan teks Arabnya seperti apa. Tidak sulit untuk itu. Nah soal kemudian Allah itu disebut ismu dzat. Ismu di sini maknanya bukan personal name, bukan ismu saksun, tapi ismu jinsi, nama jenis. Nama jenis itu seperti kata manusia itu. Jadi manusia itu bukan namanya orang, tapi namanya makhluk yang adalah manusia. Nama malaikat misalnya, Al-Malak. Al-Malak itu malaikat itu. Malaikat siapa yang dimaksudkan? Malaikat Gabriel. Gabriel atau Jibril Al-Malak, yaitu malaikat yang satu itu. Nah, jadi al-ilah itu merupakan satu proses perubahan singkat dari kata al-ilah menjadi Allah, seperti al-unas menjadi anas. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi apa yang bisa saya komentari dari Louis Masiko dalam bukunya itu, saya juga ada bukunya itu, dia dari Urdu Yesuit ya. Itu saya kira yang bisa saya komentari.